Kan ada dua tipe karyawan nih, ada yang dia produktif mampus, sama ada yang kurang produktif gitu, kita bisa bilang. Tapi kalau secara salary tuh nggak jauh beda. Kadang tuh kayak sebagai karyawan yang produktif, itu tuh kadang mikir kayak rewardku tuh apa ya gitu. Orang-orang yang seperti ini kadang nggak diomongin. Tapi dirimu tuh tim yang setuju atau enggak sih kalau gaji itu disamaratakan? Karena kita itu dituntut untuk side hustle di era ini gitu. Jadi kayak ya aku fokus di kerjaan ini, aku juga masih ngerjain yang lain gitu. Nah itu fine kah atau seperti apa? Wah, aku portoku banyak nih, portofolionya banyak. Ngomongnya bagus, konseptualnya bagus, tertata rapi, nggak bisa eksekusi. Gitulah pokoknya lah ya. Kadang-kadang yang unik-unik juga. Leadku tuh kayak kurang capable deh gitu. Tapi dia jadi lead nih. Nah, itu dia. Aku denger cerita dari teman-temanku kayak aku tuh susah loh untuk nge-reach out direktur gitu. Bahkan dia tuh kayak sulit untuk aku gapai, untuk aku ajak ngobrol aja tuh susah. Yang penting mau kerja dulu lah, kondisi perusahaannya kantornya masih jelek gitu ya. Habis itu gajinya sosok aja kecil, tapi dia loyal gitu ya. Nah, orang-orang loyal ini nanti diapresiasi. Apresiasinya apa? Halo Sobat Office, kembali lagi di episode ke 1755. Kita udah jadi pro player untuk podcaster gitu gak sih Mas? Oke, Mas Bian, jadi hari ini tuh aku ingin membahas keresahanku sebagai pekerja gitu loh. Oh my God. Karena Sebentar. Kamu mau curhat sama gue hari ini? berkonsultasi ya, lebih ke konsultasi gitu. Nih dari sudut pandangmu sebagai POV-mu ya, sebagai founder, gimana sih melihat kayak kan ada dua tipe karyawan nih, ada yang dia produktif mampus, sama ada yang kurang produktif gitu, kita bisa bilang. Tapi kalau secara salary tuh nggak jauh beda. Nah kadang tuh kayak sebagai karyawan yang produktif, itu tuh kadang mikir kayak ini rewardku tuh apa ya gitu. Gimana? Nggak banyak ini ya sebenarnya kalau kamu hanya mengcompare sebatas produktivitas gitu ya. Kadang beberapa orang-orang founder atau ya pemimpin gitu aja ya ngomongnya ya, top level itu punya view yang berbeda, angle-nya berbeda. Teman-teman di bawah misalnya staff gitu melihat bahwa aku kerja udah 100 nih, yang sana cuma 50, kok gajinya sama gitu kan. Nah, aja gitu kan. Itu kan bikin memang kesenjangan ya. Tapi kadang ada beberapa orang lihat bahwa sebenarnya kenapa dia dikasih 50 pekerjaan, anggap aja gitu ya, kita anggap aja skillnya sama nih, tapi bebannya lebih besar di dirimu misalnya, yang lain itu tidak. Karena dia lagi disiapkan untuk melakukan hal yang lain. Bisa jadi. Karena misalnya gini, orang yang punya ide yang cemerlang gitu ya, ide yang bagus, konseptual yang bagus, gak mungkin daily activity-nya sangat tight banget, ketat sekali itu gak mungkin. Dia pasti harus punya waktu lowong, punya waktu yang lebih longgar untuk membuat dirinya nyaman dan bisa memikirkan sesuatu hal yang lebih besar lagi dibandingkan dari activity-nya. Nah kadang memang orang-orang yang seperti ini kadang nggak diomongin, nggak kasih tahu. Kan nggak mungkin tiba-tiba manajer atau direktur bilang, anak ini memang gue kasih ini ya. Emang aku kasih waktu nih gitu untuk dia berpikir gitu. Mungkin. Kadang-kadang ada memang hidden begitu. Ya ini yang harus teman-teman sadarin. Point of view-nya di bawah dengan yang di atas itu sangat berbeda. Ini kita ngomong positifnya dulu ya. Sangat berbeda. Tapi memang ada juga kebanyakan yang atas, yang tengah, yang atas itu nggak ngerti karyawannya. Iya sih benar. Ada juga itu banyak karena mereka nggak punya alat ukur yang bagus, nggak punya pendekatan yang memang arahnya mendevelop talentnya, karyawannya, itu juga banyak. Hanya concern pada outcome aja, KPI-nya harus powerful, tapi learning and development-nya nggak mereka lakukan dengan baik. Sehingga tadi ada ketimpangan di bawah, mereka kadang-kadang ya nggak fokus di situ gitu loh. Kadang kan realitanya kita sebagai pekerja kayak sebenarnya tuh hari-hari itu tuh ada ketimpangan job desk gitu loh Mas. Kayak aku ngerasanya aku produktif, misal nih, terus temanku ternyata kurang produktif, tapi setelah dilaporkan KPI-nya tuh sama aja. Nah kadang kan itu kan yang jadi bias gitu. Iya, itu terjadi. Itu yang salah bukan dirimu. Kalau ada ketemu gitu ya, yang salah HRD-nya. Tapi dirimu tuh tim yang setuju atau enggak sih kalau gaji itu disamaratakan? Enggak setuju. Kalau basic maksudnya kita kan harus punya standar minimal.
Entah itu kalau kalau aku pakai pendekatan grade misalnya gitu ya. Ada grade 1, 2, 3, 4, 5 dan sekian itu pun ada turunan lagi. Jadi misalnya grade basic kita nggak boleh gaji orang di bawah UMR itu udah jelas. Jadi kita harus comply sama aturan pemerintah. PPh 21-nya kalau udah masuk ya harus kita bayar. Itu komplit semua lah. Itu harus comply. Itu basicnya dulu. Kalau sudah basicnya tercapai, baru biasanya kita mulai mikirin untuk mendorong. Oh kalau dia untuk dapat salary sekian, minimum hard skill yang dia milikin adalah ini misalnya gitu. Ini belum ngomongin outcome ya. Karena kan waktu kita rekrutmen, sourcing itu di awal, deal-dealan awal, itu kan kita belum bisa memastikan dia bisa kerja apa tidak. Iya betul. Tapi gajinya udah dipatok sekian waktu deal-dealan dan kontrak. Yap. Itu kan yang kamu rasakan. Benar. Kan nggak tiba-tiba mana nggak boleh kita tiba-tiba deal sudah kontrak tanda tangan, setelah 3 bulan kemudian jalan kontrak setahun misalnya gitu ya, terus gajinya diturunkan kan nggak bisa. Korban nggak perusahaan? Iya sih, benar sih. Makanya sebenarnya dari perusahaan pun kayak gambling, walaupun sebenarnya ketika wawancara gitu ya dia udah ngasih tahu nih backgroundnya apa gitu. Iya, bukan gambling sih. Walaupun orang bilang beli kucing dalam karung lah apa gitu ya. Ya itu nggak boleh gambling. Itu kan kecerdasan rekrutmen si perusahaannya, baik dari sisi organisasinya memang bagus, secara sistemnya bagus, habis itu HR-nya juga bagus buat mencari talent akuisisinya maupun pengukuran yang dipakai. Itu balik lagi ke perusahaan. Tapi memang kita nggak bisa memastikan bahwa secara CV-nya istimewa nih gitu ya. Bahwa A, B, C apalagi skill office-nya 95 gitu ya misalnya ya. Ngedesain Canva-nya 100 gitu ya. Kan kita nggak bisa ngukurnya dalam waktu singkat. Apa iya kita harus tes di saat rekrutmen pertama wawancara harus tes satu-satu kan juga belum bisa valid. Kita belum melihat tekanan dia mampu apa enggak bertahan di saat kondisi yang enggak oke. Ada lagi rush banget misalnya pekerjaan lagi banyak. Dia kuat enggak sih menghadapin itu. Dan itu kan kita nggak bisa hitung dalam waktu singkat. Simulasi misalnya role model gitu ya, assessment model-model gitu. Enggak 100% juga bisa menggambarkan bahwa posisi dia nanti akan bisa survive apa enggak. Nah disitulah kadang teman-teman di talent atau di karyawan nggak melihat itu. Sebenarnya kita nggak mau juga ada orang yang timpang. Misalnya kamu 100%, habis itu tandemmu kerja 50% doang kapasitasnya gitu ya. Dan gajinya harusnya nggak sama dong gitu ya. Ya kita udah tanda tangan kontrak asal aja di awal. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari segi talentnya juga pinter-pinteran nego di awal juga ya? Iya, kadang kan mereka jualan, aku portoku banyak nih, portofolionya banyak, ngomongnya bagus, konseptualnya bagus, tertata rapi, nggak bisa eksekusi. Itu banyak. Oke. Dan aku ya nemu begitu juga. Bukan nggak kucing dalam karung lagi, itu memang secara looks, previewnya bagus semua. Tapi pas berhadapan face langsung sama realita, memble itu banyak banget, sumpah gitu. Nah gimana caranya misalkan nih Mas, kayak aku nih deal-dealan awalnya sekian. Terus ketika masuk, aku tuh sebenarnya bisa perform loh gitu. Nah sedangkan kawanku yang kurang perform ini dengan gaji sekian, aku tuh pengen memperjuangkan, ayo dong ini biar sama gitu. Nah aku mulai melakukan kebijakan. Misalnya kayak gitu ya, ayo dong sama-sama. Ya itu balik ke sistem organisasinya. Kalau kamu sesama staff gitu ya, itu kan nggak mudah untuk menyemangatin orang. Artinya paling pertemanan. Tapi kalau dia nggak dipush oleh manajerialnya, manajemennya nggak melakukan dorongan atau tarikan gitu ya terhadap orang itu, ya dia akan stay begitu-gitu aja. Dan itu yang bikin jadi gap, bikin problem di internal kan, model begitu. Dan sayang gini loh, manajerial itu juga kadang-kadang ya, gitulah pokoknya lah ya. Kadang-kadang ya unik-unik juga. Karena dia udah lama kerja di situ, didorong jadi atasan, apalagi perusahaannya misalnya di bawah 20 tahun. Mayoritas yang naik itu di manajer sampai level director, itu kan dari karir lama, biasanya kan begitu. Padahal perusahaan lagi awal bangun gitu ya, teman-teman harus sadarin. Dari awal bangun, biasanya itu kan kita butuh kekeluargaan dulu, teamwork, kan begitu modelnya. Akhirnya dicarilah orang-orang yang penting mau kerja dulu lah, kondisi perusahaannya kantornya masih jelek gitu ya. Habis itu gajinya sosok aja kecil tapi dia loyal gitu ya. Nah orang-orang loyal ini nanti diapresiasi. Apresiasinya apa? Jabatan.
Oke. Jadilah dia supervisor, koordinator, asisten manajer, manajer, GM, direktur gitu misalnya gitu ya. Tapi secara kapasitas dan kapabilitas kadang kebanyakan nggak mumpuni. Mungkin karena dia kenal dekat sama owner foundernya, dia bisa berkomunikasi karena udah lama sekali. Tapi kalau kita breakdown 10 tahun dia kerja terus dia jadi manajer gitu, anggap aja begitu ya. Itu kadang-kadang nothing sama yang baru. Oke. Nah kalau case-nya misalkan ada nih perusahaan yang begitu. Banyak. Itu gimana ya Mas? Kita sebagai kayak warga Gen Z ini kan baru kayak. Terus habis itu ini tuh sebenarnya kayak leadku tuh kayak kurang capable deh gitu. Tapi dia jadi lead nih. Nah itu dia, apa semua berarti itu. Iya. Nah gimana sih kayak perusahaan memandang itu secara objektif gitu? Kalau perusahaannya yang udah mulai memikirkan objektivitas gitu ya, outcome based, habis itu proses dan segala macam mulai dihitung sama dia, biasanya mulai mereka memasukkan komponen-komponen lain dalam tunjangannya dia. Misalnya kalau gaji basic aja, gaji pokok misalnya gitu ya, THP, tetap dan kawan-kawan itu di-compile, itulah nanti yang sama. Tapi biasanya ada beberapa perusahaan termasuk aku juga sebenarnya udah memasukkan komponen tunjangan profesi, tunjangan kinerja, work hour. Oke. Itu udah mulai dimasukkan. Sehingga orang yang memang punya kontribusi lebih misalnya kamu sebenarnya punya kapasitas 80 atau 170% misalnya ya. Kamu masih mau pengen explore, tapi karena ngelihat lingkunganmu hanya memakai 50 kadang-kadang kebawa. I know, aku ngerti itu. Tapi ada orang yang motivasinya besar sekali pengen berkontribusi sehingga 30 ini dipaksakan. Nah orang-orang yang mengeluarkan energi lebih terhadap job desk dia misalnya itu akan ada apresiasi lagi. Nah aku melakukan itu pendekatannya. Oke. Jadi kadang-kadang misalnya anggap aja ada salsa sama siapa gitu ya. Sama-sama di posisi yang sama. Bisa jadi satu orang yang sebelah ini gajinya lebih gede. Oh gitu. Ada itu. Oke. Dengan cara apa Mas? Dilihat. Makanya dikasih challenge. Orang-orang dikasih challenge, dia bisa survive di challenge itu, dia mau melakukannya dengan senang hati, dikasih knowledge sesuatu hal dia mau menjalankannya, itu akan muncullah ada tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan kawan-kawan. Di aku modelnya begitu. Oke. Dan ketika misalnya tiba-tiba tadi ya, karena ada tunjangan kinerja, tiba-tiba ini bukan kayak aku nggak tahu ya kalau di ASN ya, tunjangan kinerja itu apakah stabil terus, apa naik turun. Nah tunjangan kinerja ini kalau kita ngomong gaji variabel, jadi boleh tunjangan tetap ya, boleh naik, boleh turun sesuai dengan performance-nya. Oke. Jadi gaji tetap dia yang ada hari ini itu sudah di atasnya UMR udah pasti, karena kita nggak boleh memotong gaji orang. Tapi tunjangan kinerja ini itu bisa naik turun, tergantung performance dia, dan itu monthly. Oke. Work hour juga sama. Kalau kamu misalnya jumlah kerjamu kurang dalam sebulan, kamu akan turun kena. Dan itu kuberlakukan sehingga ya keluhan seperti yang kamu sampaikan tadi harusnya terminimalisir lah, intinya begitu. Iya benar sih. Paling enggak mengurangi si gaji pokok karena menurutku itu cukup fair sih Mas. Karena gaji pokok ya udah biarkan itu menjadi gaji pokok gitu. Yang dikurangi ya jangan gaji pokoknya lah. Iya, tunjangan kinerja itu tidak di luar pokoknya, sehingga kita nggak harus comply sama rule ya, aturan pemerintah. Nanti kita kena tuntut undang-undang tenaga kerjaan. Nah, yang tadi yang kita mainkan adalah di ranah itu, sehingga memotivasi kamu kalau kamu performnya sekian persen doang nih. Kalau kamu mau ngejar income lebih besar, kamu ya tambahin kontribusinya. Nah, jadi biar orang sadar bahwa kontribusimu tuh dinilai dengan baik di perusahaan, tujuannya itu. Oke. Mas, tapi kalau yang di episode sebelumnya kita kan sempat membahas kalau misalkan kamu di notice menjilatlah dengan baik gitu kan. Nah. Dalam in a good way gitu kan. Iya. Nah, tapi case-nya adalah ada beberapa orang yang misalkan aku staff nih, aku berusaha untuk menunjukkan ke direktur misal atau mungkin ke manajer gitu. Tapi manajerku tuh nggak support nih, nggak support ke atasan. Jadi kayak ya udah kayak usahaku cuma mentok di situ aja gitu. Pada akhirnya tidak ternotis. Office politik tuh memang banyak terjadi, udah banyak terjadi. Dan rata-rata memang ketika dia mendapat atasan gitu ya, manajer misalnya gitu, yang memang dia takut kehilangan posisi itu, ya dia akan melakukan itu. Oke. Kalau mungkin perusahaannya masih skalanya masih 100-an orang lah ya, nggak begitu, itu agak sulit dilakukan, tanda petik ya, agak sulit dilakukan. Karena kadang direkturnya itu masih bisa touch in ke bawah gitu ya dengan mudah. Tapi ini udah
300, 500, 1000 itu udah wah office politik itu kenceng banget. Terus gimana caranya? Ya pakai momen, kayaknya aku juga pernah ngasih saran. Ya pakai momen-momen tertentu, tunjukkan. Pasti perusahaan tuh pasti punya ada event-event tertentu. Bahkan kalau bisa email direct. Oke. Why not gitu loh, kenapa enggak? Oh tapi itu tidak menyalahi birokrasi ya? Enggak, Pak aku punya konsep ide begini. Aku pengen presentasi misalnya gitu. Ini kan bukan menjilat ya. Kita mau nunjukkan bahwa kita punya ide sesuatu hal. Gak usah ngomong bahwa manajerku ngalang-ngalangin gua Pak gitu. Gak usah bilang. Tapi aku pengen spesial, pengen langsung ngadep misalnya gitu. Itu hal yang biasa. Karena aku juga melakukan itu. Oke. Staff-staff yang kupunya itu juga sometimes direct japri aku pengen ketemu ngobrol. Menyampaikan sesuatu hal ini bukan mau jelekin manajernya bukan. Karena mungkin sebenarnya bisa jadi manajernya juga nahan gitu ya. Bisa jadi. Tapi dia pengen ketemu ngobrol. Dan itu hal yang biasa menurutku. Dan aku oke. Ketemu. Walaupun kadang-kadang banyak kan memang apa yang dibawa masih mentah gitu ya. Konsepnya masih belum kuat. Anchornya belum bagus gitu-gitulah. Tapi setidaknya dia sudah berusaha untuk menyampaikan bahwa dia pengen punya improve nih. Iya. Tapi mayoritas kebanyakan yang datang selain itu tadi ya, yang ketemu aku secara direct itu deep talk. Oke. Konsepnya deep talk dulu ya. Dia minta arah biasanya. Ada beberapa itu melakukan itu. Yang berani ya, dia berani Pak butuh waktu pengen ngobrol pribadi gitu dia. Aku kalau dulu mikirnya apa? Wah ngutang nih gue bilang. Udah negatif thinking duluan ya. Dulu ya, Oke. sekarang enggak. Aku tahu dia pengen deep talk. Oh gitu. Dan itu banyak. Oke. Nah biasanya minta arahnya tuh minta arah dalam hal apa nih? Dia kebingungan arah, merasa nggak maksimal. Ini orang-orang yang sadar ya, teman-teman dia sudah sadar bahwa dia punya tanggung jawab, dia pengen improve, tapi merasa kayak mentok. Ini bukan salahnya sistem, tapi dia di dirinya, sehingga dia butuh arahan yang lebih jelas. Visiku mau kemana, pengenku seperti apa, diulang lagi gitu ya. Dan itu berlaku buat mereka menganggap bahwa aku nggak mau gagal. Oke. Itu statement mereka, aku nggak mau gagal di depan Mas Bian, aku pengen bla 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 bla. Kasih aku arahan yang clear sehingga aku bisa perform. Itu dilakukan banyak orang. Oke. Mungkin kamu nggak tahu kalau dirimu ya, tapi hal itu lumrah dan biasa menurutku. Dulu ya tadi bilang, aku pikirnya wah ngutang nih jangan bilang. Karena sudah aku udah punya prosedur kalau buat utang ini ya, utang syariah ya, utang karyawan itu udah ada prosedur. Jadi nggak perlu ada aku langsung approval lewat manajernya finance sudah lewat sih sebenarnya. Oh gitu, wow. Terus kalau misalkan kita sebagai pekerja terus ngerasa stuck, misalkan stuck dan aku pengen growth nih, jawabanmu biasanya gimana Mas? Ya aku akan mengajarkan dia, bukan ngajarnya dia. Karena yang paling ngerti posisi dia dan dirinya itu dirinya sendiri. Dan ketika dia pengen ngobrol, pengen tahu, pengen ngasih nasihat, anggap itu ya, arah ya, itu kan coaching ya. Coaching mentoring lah anggap gitu. Itu dia sudah berusaha untuk mencari potensi terbaiknya. Itu udah nilai plus banget. Karena yang membuka diri itu kan gak banyak untuk improvement. Betul. Karena motivasi itu yang paling powerful dari dalam, intrinsik motivasi bahasanya gitu ya. Kalau motivasi dari luar, ekstrinsik itu gaji, fasilitas kantor misalnya ya, jam kerja yang fleksibel, itu ekstrinsik dan nggak kuat. Aku bukan bilang itu nggak ini ya, tapi nggak kuat. Orang-orang yang fight powerful itu yang kayak tadi itu, dia pengen deep talk, pengen dengerin langsung, dia nggak peduli mau ngomongin gaji. Bukan berarti aku ngomong gaji serendah-rendahnya, bukan. Tapi dia nggak melihat bagian itu, dia pengen berkontribusi lebih. Dan itu banyak jumlahnya Salsa. Oh wow. Tapi syaratnya harus satu, top levelnya memang harus punya pendekatan yang objektif dalam konteks dia mimpin, itu pertama. Kedua dia memang membuka ruang untuk itu. Dan dia sangat bahagia ketika punya orang, punya tim yang bisa improve naik terus. Di beberapa perusahaan tertentu, aku gak mau nyebutin ya. Ya ada juga kadang-kadang ditahan. Kenapa? Biar kita bayarnya gak mahal gitu loh. Karena memang kebutuhannya ya di situ aja. Anggap aja ya. Aku disclaimer ya, tolong ini nanti jangan salah. Contoh misalnya pekerjaannya sederhana misalnya ya, apa di sini ya, packaging itulah barang misalnya gitu ya. Dia packaging. Bisnisnya ya packaging aja. Mau diimprove seberapa gede orangnya. Nanti kalau dia terlalu ekstrim kan ini kan harus bayar gaji terus nih. Betul. Dia pasti akan menuntut lama-lama, padahal pekerjaannya gitu-gitu terus doang gitu misalnya gitu ya. Dan perusahaannya skalanya memang tidak gede. Nah itu akhirnya kadang-kadang ya udah orangnya settingnya segini aja gitu loh.
Kalau aku karena di bisnis yang industri kreatif, butuh ide, inovasi dan kawan-kawan, aku bukan terpaksa ya, harus menuntut semua orang improvement extraordinary. Harus belajar, otaknya harus berkembang, dan itu akan mengikuti dengan kompensasi yang dilakukan oleh perusahaan. Dan faktanya nggak semua pimpinan itu seperti itu kan Mas. Karena banyak juga kayak aku dengar cerita dari teman-temanku kayak aku tuh susah loh untuk nge-reach out direktur gitu. Bahkan dia tuh kayak sulit untuk aku gapai, untuk aku ajak ngobrol aja tuh susah gitu. Oh my God. Ada yang tipe begitu. Iya aku tahu sih banyak. Karena kalau mereka mungkin ya yang seperti itu memikirkan bangun bisnis usaha murni untuk memperkaya dirinya sendiri. Karena orang kalau top level itu nggak bisa di-reach, berarti kan dia pengen memegang kekuasaan itu selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan dia membangun bisnis, anggap aja dia founder ya, bukan direktur yang non-founder gitu ya, bukan pemegang saham. Dia pemegang saham anggapnya. Dia pengen menjaga kekayaan dia selama-lamanya. Otomatis profit oriented itu harus jadi bagian dari tujuan utamanya. Number one gitu ya. Number one. Kalau ngomong profit oriented, dia berusaha untuk jangan kenapa harus bayar mahal-mahal orang gitu. Kalau bisa bayar semurah-murahnya dengan high spec dan kontribusi semaksimalnya. Nah kalau dengan visi pendekatan gitu ya wajar, kapitalis murni dia gitu kan. Walaupun aku sih kalau yakin nih kalau Indonesia harusnya nggak terlalu banyak ya karena kita tuh kan orang sosial, budaya kolektif gitu ya. Walaupun kita tercampur sosial sama kapitalis gitu ya. Ada mungkin nggak banyak lah harusnya begitu. Aku sih percaya diri lah kalau Indonesia itu harusnya banyak orang-orang baik gitu ya dalam konteks bisnis. Dan otomatis dia akan menjagain gaji itu seminimal mungkin gitu ya untuk mendapatkan untungnya semaksimal mungkin gitu ya. Nah kalau visiku kan berbeda, aku pengen ya untung pasti jelas ya, profit perusahaan harus sustain dan kawan-kawan itu wajib. Tapi posisiku hari ini kan bridging kan aku bilang, jembatan buat ngantarkan rezeki aja. Gue kan tumpang lewat. Rezeki yang dikasih sama Allah gitu loh. Sehingga aku nggak mau seolah-olah menahan rezeki orang. Tiba-tiba ini orang harusnya diapresiasi lebih, tapi aku apresiasi secukupnya aja, sekurang-kurangnya kalau perlu dipaksa sedemikian rupa. Aku nggak pernah pemikiran begitu gitu loh. Karena aku akan menyalin kodratku sebagai seorang pengusaha yang dikasih kesempatan buat mengantarkan rezekinya ya orang-orang yang ada di bareng aku gitu loh. Nah ini kan salah satu cara visi ya, cara pandang melihat lo harus berbisnis seperti apa. Iya betul. Masya Allah. Oh ya Allah, kenapa aku kayak pengajian ya kayaknya. Semoga semua pimpinan bisa seperti itu ya Mas ya. Banyak kok yang lebih powerful daripada yang statementku sampaikan itu banyak kok. Bahkan aku tuh bukan siapa-siapa, belum apa-apa lah dibanding yang di luar sana. Oke. Nah Mas, kalau dari sudut pandangku sebagai employee ya, kita balik lagi ke pembahasan utama kita yang terkait gaji. Nah, kadang itu yang bikin teman-teman mungkin kayak kurang perform karena kita itu dituntut untuk side hustle di era ini gitu. Jadi kayak ya aku fokus di kerjaan ini, aku juga masih ngerjain yang lain gitu. Iya. Nah, itu fine kah atau seperti apa? Kalau kita bicara asas hak manusia ya, hak asasi ya, oke, nggak ada isu kok. Selama tanggung jawabmu, kewajibannya teman-teman di perusahaan itu udah terpenuhin, ya itu hal yang lumrah. Mungkin nih kemarin ketika aku ngisi acara apa kemarin ya minggu yang lalu ya, juga menyampaikan statement ini juga. Dan salah satu ada audiens itu kan mengkritisi ya. Padahal aku tuh bacain data bahwa orang-orang hari ini ya 50% lebih side hustle gitu kan. Dan mereka pengen nambah pekerjaan, nambah pendapatan dikerja di sektor lain. Buat POV-nya teman-teman yang mencari kerja, ya lu harus butuh pendapatan kan. Dan itu wajar gitu lah, hal wajar. Tapi buat POV-nya corporate atau perusahaan, itu tantangan tersendiri. Kenapa? Kita kan pengennya kan membangun dan menumbuhkan si employee-nya itu untuk dia bisa bertumbuh dan berkembang. Kalau waktu dia sangat limited sekali buat corporate gitu ya, dan dia nggak pengen mengembangkan dirinya, nggak pengen naik jabatan, nggak pengen skillnya nambah banget, kan banyak yang begitu kan. Otomatis perusahaan itu kan jadi problem baru. Oke. Loh, perusahaan kan harus tumbuh juga, dia kayak manusia, dikasih pupuk, kasih air, disiramin, persis lah kayak manusia. Sehingga kalau ada orang-orang di dalamnya itu nggak mau bertumbuh, sedangkan bisnis itu kencang sekali bergeraknya dan dia harus beradaptasi dengan lingkungan dan bisnis hari ini, perusahaannya lama-lama kan goyang kan.
Iya betul. Nah, ini aku ngomongin dua POV yang berbeda gitu ya. Tapi teman-teman aku tahu kalian juga butuh hidup. Mimpiku kan mimpiku bukan mimpinya perusahaan kan Iya. begitu kan gitu ya. Ini yang kadang-kadang harus di rebalancing gitu lah aku bahasanya begitu. Oke. Nah dari segi corporate itu seperti apa Mas untuk solusi dari ini semua gitu? Nggak ada solusi mutlak. Mungkin yang kulakukan aja ya. Ya otomatis perusahaannya memang harus pengen bertumbuh dan berkembang itu pasti sehingga realita asa aman yang dimiliki oleh employee itu jadi makin tinggi bahwa dia berinvestasi waktu, pikiran dan tenaganya di perusahaan itu akan memunculkan hasil yang bagus di masa depan. Oke. Itu satu. Otomatis perusahaannya nggak boleh berhenti, harus inovasi terus, harus improvement, mengembangkan bisnisnya sedemikian rupa, membesarkan struktur organisasinya, rekrutmen dan kawan-kawan. Dan itu adalah salah satu indikator yang dilihat employee bahwa perusahaan ini masih pengen besar. Betul. Dan itu rasa aman. Yang kedua, membuka peluang sebesar-besarnya. Bahwa semua orang punya kesempatan untuk naik. Kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk berkembang. Jangan sampai kita tutupin itu gitu loh. Dan ini yang kebanyakan ya terjadi dari kayak office politik dan kawan-kawan. Ya top level harus mengerti banget gitu loh. Bahwa orang-orang tuh juga punya kehidupan, pengen besar, pengen punya penghasilan besar. Jangan sampai mereka kayak hopeless bahwa di sini cuman hanya ya bertahan hidup doang gitu loh. Iya. Ya yang terakhir ya nggak ada yang lain kalau perusahaan juga harus paham bahwa dunia sekarang berbeda. Orang zaman dulu kita ngomong misalnya di tahun-tahun lama gitu ya, pekerjaan itu orang-orang loyalitas segala macam lebih tinggi. Hari ini posisi anak-anak Gen Z itu kan punya banyak pilihan. Betul. Walaupun lowongan kerja susah ya. Di beberapa orang yang menyampaikan demikian. Tapi anak Gen Z itu kan punya kesempatan untuk memilih dibandingkan dengan dulu. Jenis pekerjaan hari ini makin banyak, makin luas. Tinggal pintar-pintar mencarinya. Kalau zaman dulu kan enggak. Makanya pendekatan kekeluargaan, ibadah itu kental banget. Dipakai untuk menjagain employee-nya enggak reach out atau keluar dari perusahaan. Kalau sekarang kan enggak bisa. Dan anak muda kan lebih kritis ya, aku tahu teman-teman lebih kritis. Aku seneng karena mudah untuk menyampaikan. Kalau dulu kan nggak diem aja gini aja. Diem mendem habis itu bom waktu dar. Iya, kebanyakan begitu. Nah. Tapi ini sih Mas, aku tuh ngerasa skill untuk side hustle ini tuh anak-anak muda sekarang tuh kayak punya itu gitu loh. Jadi mereka tuh tetap bisa fokus di pekerjaan utamanya, tapi di sisi lain dia punya proyekan lain gitu. Dan itu poin plus menurutku. Ya plus tapi minus. Kalau aku kan pendekatan karir base ya. Anggap aja gitu, bahasa keren gitu selalu. Karir base. Aku tuh pendekatan karir. Jadi kalau misalnya melihat ada orang yang belum mateng banget, sudah coba sana coba sini, menurutku itu akan menghabiskan waktu. Lo akan dapat income oke. Lo akan happy dalam short term oke. Tapi dalam jangka panjang pondasimu gak akan kuat. Ini statement pertama ya, makanya plus minus ini. Tapi kalau bicara experience beda lagi, ini plus gitu. Karena apa? Kamu bisa kenal dengan jejaring yang lain, kenal bisnis yang begitu, begini dan segala macam, itu membangun kedewasaan. Tapi kalau bicara misalnya, ini perusahaanku ini sebenarnya aku punya potensi sampai top level gitu ya. Tapi karena kamu banyak pekerjaan sampingan di luar, sehingga mau sehebat apa sih orang manusia, pasti nggak akan bisa fokus 100%. Iya itu aku setuju sih. Jadi pintar-pintarlah mengatur ya sebenarnya. Apakah dirimu kerja di perusahaan ini punya peluang untuk berkembang besar apa tidak? Kalau memang dianggap ini perusahaan standar-standar aja nggak mengarahkan ke sana, ya aku rasa pilihan side hustle itu sangat tepat gitu menurutku. Oke. Berarti kita harus pandai-pandai memilih dan mengatur waktu ya. Iya. Sebetulnya. Iya. Oke, mungkin itu dulu Mas Bian untuk episode kali ini. Semoga juga bisa menambah insight buat teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan Subscribe. Oke, see you Dah. guys.